Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Fiorentina versus Lazio, tim tamu hantam tuan rumah. Laga Fiorentina versus Lazio berlangsung di Stadion Artemio Franchi. Tim tamu tampil buas dan berhasil mencetak 4 gol lewat aksi Mattias Vecino di menit ke-11, Mattia Zaccagni di menit ke-25, Luis Alberto di menit ke-85, dan Ciro Immobile di menit ke-90 plus 1. Dengan hasil ini, Lazio naik ke peringkat ketiga dengan raihan 20 poin, sedangkan Fiorentina tertahan di peringkat ke-13 dengan 9 poin. Nottingham Forest berbagi angka dengan Aston Villa. Laga Nottingham versus Villa berlangsung di City Ground. Tuan rumah mampu unggul lebih dulu lewat aksi Emmanuel Bonaventure di menit ke-15. Villa mampu menyamakan kedudukan di menit ke-22 lewat aksi Ashley Young. Tak ada gol di sisa laga, skor imbang 1-1 menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Aston Villa masih berada di posisi ke-16 dengan raihan 9 poin, sedangkan Nottingham berada di peringkat ke-19 dengan raihan 5 poin. Gelandang muda Brighton pensiun dini akibat masalah jantung. Gelandang muda Brighton Enoch Mwepu harus menyudahi karir sepak bolanya lebih cepat. Penyakit jantung bawaan menjadi penyebabnya untuk pensiun dini. Diumumkan di situs resmi klub, Mwepu memutuskan gantung sepatu di usia 24 tahun. Penyakit jantung bawaan yang ia idap menjadi penyebabnya. Kondisi itu terungkap saat Mwepu terbang ke Zambia pada jeda internasional baru-baru ini. Sempat sakit dan dirawat di rumah sakit Mali, ia kembali ke Brighton dan menjalani tes jantung lebih lanjut. Hasil tes kemudian menyebut Mwepu punya riwayat jantung bawaan. Kondisi itu bisa berbahaya bagi kelangsungan hidupnya di masa mendatang. Cedera lutut Luis Diaz absen 2 bulan. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, itulah Liverpool usai kekalahan dari Arsenal. Reds harus kehilangan Luis Diaz 2 bulan karena cedera ligamen lutut. Beruntungnya Diaz tidak harus menjalani operasi yang bisa membuatnya absen lebih lama. Ada total 10 pertandingan dilewatkan oleh Diaz, termasuk big match kontra Manchester City dan Tottenham Hotspur, serta 3 pertandingan sisa di fase grup Liga Champions. Diaz diprediksi baru akan beraksi pada laga Boxing Day atau beberapa hari setelah Piala Dunia 2022 selesai. PSG versus Benfica, Messi masih absen. Tanpa Messi, PSG cuma seri di 2 laga terakhirnya. Sayangnya, keinginan pelatih PSG Christophe Galtier untuk memainkan Messi tidak akan kesampaian, sebab kondisi Messi masih belum fit sepenuhnya dari cedera betis dan masih harus menjalani perawatan. Alhasil PSG akan mengandalkan Kylian Mbappe dan Neymar di depan. Selain Messi, beberapa pemain PSG lainnya juga harus absen seperti Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, dan Renato Sanchez. Paris Saint-Germain kini memuncaki grup H Liga Champions dengan 7 sama dengan Benfica. Chelsea versus Milan, The Blues tanpa 3 pemain inti saat tandang ke San Siro. Laga Chelsea versus AC Milan di Liga Champions akan berlangsung di San Siro. Jelang pertandingan itu, 3 pemain The Blues absen di sesi latihan terakhir sebelum bertolak ke Milan. Adapun ketiga pemain yang dimaksud adalah Wesley Fofana, N'Golo Kante, dan Hakim Ziyech. Akan tetapi belum diketahui apakah ketiga pemain tersebut tetap diboyong atau tidak ke San Siro nanti. Walaupun tanpa 3 pemain pilarnya, Potter yakin mampu meraih hasil maksimal di kandang Milan. Barcelona resmi jual murah Griezmann ke Atletico Madrid.
Dalam kesepakatan awal dengan Barcelona, Griezmann dipinjam hingga Juni 2023 dan wajib dipermanenkan seharga 40 juta euro jika ia turun lebih dari 45 menit di lebih dari 50% laga yang dimainkan Atletico selama 2 musim. Seiring perkembangan waktu dan kondisi ekonomi, Atletico merasa bahwa angka itu terlalu besar sehingga mereka mulai mengatur waktu bermain Griezmann. Pada akhirnya Barcelona pun takluk pada permintaan Atletico. Bayaran 20 juta euro diterima sebagai nilai pas untuk melego Griezmann. Blaugrana juga akan menerima tambahan bonus 4 juta euro di masa depan jika syarat dalam kontrak terpenuhi. Satu-satunya yang bisa menjegal Manchester City adalah Manchester City dinilai layak sebagai kandidat juara Liga Inggris musim ini. City untuk sementara duduk di peringkat kedua klasemen Liga Inggris dengan koleksi 23 poin dari 9 laga. City hanya terpaut 1 poin dari Arsenal di puncak. Tottenham Hotspur membuntuti dengan selisih minus 3 poin. Graeme Souness menjagokan Manchester City jadi juara Liga Inggris musim ini. Baginya City kuat di segala lini. Satu-satunya yang bisa menjegal Manchester City hanyalah badai cedera. Itu membuktikan betapa bagusnya mereka, ungkap Souness. Hadapi Italia, Gareth Southgate usung misi balas dendam. Gareth Southgate mengomentari hasil drawing kualifikasi Piala Eropa 2024 harus kembali menghadapi Italia di babak kualifikasi Piala Eropa 2024. Gareth Southgate pun membulatkan tekadnya untuk membalas dendam. Pasalnya, dalam 3 pertandingan terakhir, Inggris selalu gagal meraih kemenangan ketika menghadapi tim asuhan Roberto Mancini tersebut. PSG versus Benfica, momentum emas Kylian Mbappe cetak rekor dan jadi manusia langka. Paris Saint-Germain dijadwalkan akan bertanding melawan Benfica pada laga keempat Grup H Liga Champions 2022-2023 Selasa 11 Oktober. Menghadapi Benfica, striker PSG Kylian Mbappe berpotensi meraih pencapaian spesial. Prestasi tersebut adalah menjadi pencetak gol terbanyak untuk PSG di Liga Champions dengan melewati Edinson Cavani. Menurut laporan Gol Internasional, Mbappe sudah mencetak 30 gol bersama PSG dalam 47 laga Liga Champions. Sementara itu, Cavani juga mencetak 30 gol untuk PSG di Liga Champions dari 54 pertandingan. Oleh karena itu, Mbappe hanya perlu mencetak sebiji gol ke gawang Benfica untuk menyalip Cavani dan menjadi pencetak gol terbanyak PSG di ajang Liga Champions. Fikayo Tomori ingin membalas kekalahan AC Milan akan Chelsea. AC Milan baru saja tumbang 3-0 dari Chelsea di laga UCL. Hal ini membuat Fikayo Tomori cukup kecewa akan performa skuadnya. Karena itu, sang bek merasa ia dan skuadnya harus bisa menunjukkan performa terbaik mereka di laga UCL pekan keempat, di mana nanti giliran AC Milan yang menjamu Chelsea dalam laga UCL tersebut. Saya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik di setiap laga. Minggu lalu saya gagal melakukannya, tetapi sepak bola memberikan peluang kedua. Karena itu, kami ingin menunjukkan permainan terbaik kami. Kami tak perlu motivasi, hanya perlu berusaha lebih keras lagi, ujar Tomori dilansir dari Footmob. Kontrak menipis, masa depan bintang United mulai dipertanyakan. Masa depan David De Gea bersama Manchester United mulai dipertanyakan seiring tipisnya kontrak kiper asal Spanyol itu. Ia hanya punya masa bakti hingga Juni 2023 mendatang. Saat ini De Gea masih belum diketahui apakah akan bertahan atau hengkang bersama tim yang sudah dibelanya dalam 11 tahun terakhir. Ia sejatinya masih memiliki opsi perpanjangan kontrak hingga semusim ke depan, namun hal tersebut belum dibicarakan kedua belah pihak. Sang pemain sempat diwawancara bersama BT Sport soal masa depannya. Mantan kiper Atletico Madrid itu masih belum bisa menjawab soal kemungkinan dirinya akankah bertahan atau hengkang di klub. Sadar Diogo Dalot diincar Barcelona, Manchester United langsung tetapkan bandrol.
Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan sudah menetapkan harga jual untuk bek kanan mereka Diogo Dalot yang belakangan dihubungkan dengan Barcelona. Kini seperti dilansir Sport, Manchester United kabarnya tak akan menerima tawaran untuk Dalot yang bernilai di bawah 25 juta euro. Artinya angka tersebut adalah bandrol yang mereka tetapkan untuk sang pemain. Meski demikian, Ten Hag diklaim sama sekali tak memiliki niat untuk melepas Dalot dalam waktu dekat, menyusul penampilan apik yang ditunjukkan sang pemain musim ini. Liverpool menyerah untuk amankan trofi Premier League 2022-2023. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp sepertinya memberikan kode apabila skuadnya sudah menyerah dari perburuan trofi Premier League 2022-2023 kali ini. Padahal untuk musim ini pertandingan sendiri baru berjalan 8 kali saja bagi skuad Reds. Namun dengan banyaknya rentetan performa buruk serta permainan skuad yang tidak konsisten, sang pelatih sepertinya mengindikasikan menyerah dari perburuan juara. Kami saat ini tidak berada di jalur juara, bayangkan saja dengan posisi yang kami miliki saat ini, bagaimana bisa kami merasa dekat dengan trofi juara? Kalian bisa mengajukan pertanyaan tetapi jawabannya sama dan tidak berubah, ujar Klopp. Arsenal siap beri perpanjangan kontrak ke Gabriel Martinelli. Niat Arsenal memperpanjang kontrak Gabriel Martinelli seperti mendapat lampu hijau menyusul kemenangan atas Liverpool pada Liga Inggris musim 2022-2023. Kontrak Gabriel Martinelli di Arsenal tinggal menyisakan 2 tahun lagi, meski ada opsi untuk dilanjutkan hingga 2026. Dikutip dari London Evening Standard, manajemen Arsenal dan pihak Martinelli sedang berdiskusi soal kontrak baru untuk pemain berusia 21 tahun tersebut. Keinginan manajemen meriam London untuk mengikat Martinelli mendapat sambutan positif karena pemain asal Brazil itu pun ingin bertahan dalam waktu lama di Stadion Emirates. Paulo Dybala absen paling lama 8 pekan, namun peluang ke Piala Dunia 2022 itu masih ada. Paulo Dybala mengalami cedera paha depan sebelah kiri saat melawan Lecce. Begitu melalui pemeriksaan, Dybala dipastikan absen antara 4 hingga 8 minggu. Menurut laporan TYC Sport, proses penyembuhannya memang sangat bervariasi di antara rentang waktu tersebut. Tim medis menyebutkan itu semua tergantung dari pemulihan ototnya yang cedera. Saat ini, Piala Dunia 2022 hanya kurang dari 40 hari lagi sebelum laga pembuka. Walaupun ada kesempatan Dybala bisa sembuh sebelum itu, kondisi fisiknya bakal sangat dipertanyakan. Namun, Dybala masih akan diprioritaskan pada seleksi skuad timnas Argentina. Laporannya sama menyebutkan namanya tidak serta-merta dicoret begitu saja. Bek Chelsea Thiago Silva tak tutup peluang balik ke AC Milan. Di usianya yang sudah tidak lagi muda, Silva tidak menampik kemungkinan untuk kembali ke Milan sebelum nanti gantung sepatu. Diketahui Thiago Silva pernah bermain di San Siro untuk AC Milan selama 3 tahun sebelum pindah ke PSG pada 2012 lalu. Saya telah membuat sejarah saya di sini di AC Milan, jadi itu bukan hal yang perlu dirisaukan. Jika kepulangan itu bisa terjadi, itu seharusnya terjadi sebelum saya bergabung dengan Chelsea. Tetapi siapa tahu saya akan memikirkannya nanti, ujar Silva. Pemain marah dengan Presiden Barcelona. Ada kabar tak enak dari Barcelona, para pemain disebut marah dengan sikap Presiden Joan Laporta. Menurut Daily Mail, pemain marah usai Laporta mengkritik bintang-bintang utamanya yang tak mau dipangkas gajinya. Di tengah krisis keuangan yang melanda klub, komentar itu disebut membuat pemain bereaksi. Ada beberapa yang marah dengan pernyataan Laporta. Situasi itu tak disenangi pemain, terlebih akan menatap laga penting. Tengah pekan ini, Blaugrana akan melawan Inter Milan dalam lanjutan Liga Champions Kamis 13 Oktober. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!